di lokasi itu yang ngeri mas, ngeri persen pasti ibu dan suami saya pasti mungkin udah gak hidup gitu ya pikiran saya ya, ke rumah sakit sama mayat-mayat saja karena kemungkinan mereka hidup itu kecil banget karena. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hari yang ke-24 di bulan Ramadan 2020 atau di 1442 Hijriah. Nah, kali ini saya sudah bersama sahabat yang berasal dari jauh di sana. Belum lama kami sempat bertemu di suatu kegiatan, aktivitas. Baru beberapa hari sebenarnya ketemunya, tapi luar biasa nih, banyak sekali inspirasi yang saya pribadi dapatkan, berbagai macam informasi yang mungkin saya juga sebelumnya belum tahu. Nah, ini tuh cukup menarik nih, karena beliau ini sendiri berasal dari Palu dan sempat mengalami yang namanya bencana tsunami. Oke, siapa dia? Kita langsung akan menyapa ya. Beliau sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum Mbak Intan Handayani. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Puasa dong. Udah bolong? Udah sih, udah lima kali. Oh iya, itu pasti ini ya, kedatangan sesuatu pasti. Iya benar. Tamu tadi undang kayaknya diundang deh. Oke, Mbak Intan gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Terus masih semangat kan? Bentar lagi udah buka puasa nih. Tinggal kisaran 15 menit lah. Semangat dong. Semangat ya. Oke. Oh ya, Mbak Intan ini sendiri saya beritahu ya, ini juga sama seperti saya, berada di aktivitas yang sama di penjualan paket internet, paket data. Kemudian kalau teman-teman semuanya ini kehabisan internet misalnya, kehabisan data, datang aja langsung ke Mandiri Sel. Tahu nggak tempatnya? Yang belum tahu, ada banyak di Jogja. Share aja di map Jogja Mandiri Sel. Salah satunya ada di Jalan Yoro. Nah, ngomong-ngomong seputar pakai data, aku agak belibet nih Mbak. Mbaknya pakai apa? Pakai datanya? Pakai smartphone. Pakai smartphone? Iya benar. Emang apa spesialnya? Selain daripada dia lebih murah daripada provider yang lain, kuotanya juga lebih gede. Terus kalau untuk signalnya sih udah bagus, udah di seluruh Jogja udah mulai ini, sudah bagus, sudah hampir merata. BTW smartphone itu ada apa aja sih paketannya? Berapa giga aja? Paketannya ada yang unlimited super itu 73.000. Yang paling murah aja, yang paling murah? Yang paling murah 10.000 dapat 2,5 giga. Oh lumayan itu. Ada yang paketan tahunan atau bulanan gitu nggak sih? Ada. Apa? Yang SPI Ion Plus itu. Ion? Iya, Ion Plus. Aku tunjukin ya, Ion itu kayak gini ya. Ini Ion bukan sih? Iya benar. Oh yang kayak gini. Iya, Ion Plus itu dapat 3 giga. Terus nanti top up 10.000, minimal pulsa 10.000. Terus nanti dapat 13 giga itu terbagi 500 MB per minggu. Jadi itu lumayan sih, enak. Masa aktif kuotanya 6 bulan, masa aktif kartu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun cocok kalau dipakai untuk nomor BA. Benar. Selama 1 tahun nggak usah isi pulsa, nggak apa-apa, bakal mati. Siap. Oke, nanti aku akan coba pakai smartphone. Aku udah pakai ding. Lumayan kok, lumayan kenceng. Nah, ini lanjut ya Mbak, sebelum kita berbuka puasa, karena masih ada waktu 10 menit. Boleh dong diceritain pengalamannya waktu di Palu itu ada tsunami, itu seperti apa kejadiannya? Oh ya, jadi itu kejadiannya kurang lebih 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 September 2018. Waktu itu kami lagi berada di pusat keramaian Palu Damoni. Palu Damoni itu diadakan sekali setahun ya, jadi itu pas ulang tahun Kota Palu. Nah, itu kami lagi berada di stand. Jadi kebetulan saya dengan suami dengan ibu waktu itu kan kami buka kafe ya di situ ya, di tenda itu. Terus kejadiannya itu ya kami kumpul, saya, ibu dan suami saya ada di situ semua. 10 menit sebelum kejadian itu saya keluar dari lokasi itu, tapi nggak jauh. Untuk beli balon lampu itu aku lagi keluar itu sekitar mungkin 20 meter dari
bibir pantai, tapi suami dekat banget. Jadi suami mungkin 10 meter dari bibir pantai, itu nggak terlalu jauh sih, dekat banget. Tepat jam 6 kurang 10 itu lagi azan di masjid. Itu belum selesai azan malah itu terjadilah guncangan yang hebat, sebanyak 2 kali. Jadi saya berusaha dari dalam toko itu, saya berusaha keluar dari toko alat listrik itu dengan merangkak, soalnya saya lari itu jatuh, terus berdiri lagi jatuh lagi. Jadi saya berusaha keluar dengan merangkak, sampailah ke depan jalan, di jalan aspal itu. Baru mungkin sekitar belum selesai 5 menit setelah gempa itu teriak dari arah pantai kalau air naik, itu tsunami gitu. Itu berapa menit setelah? Nggak sampai 5, ya sekitar 5 menit. Cepet banget ya? Iya benar. Padahal biasanya itu kalau di Aceh itu sampai hampir setengah jam. Enggak selama itu. Kalau Aceh kan masih ada jeda untuk orang lari. Nah, yang kemarin di Palu kan sampai kenapa banyak yang korbannya di bibir pantai itu kan karena memang nggak ada waktu buat lari. Jadi cepet banget. Jadi kita masih kaget-kagetnya. Teriaklah dari arah pantai. Jadi saya lari bersama ponakan saya yang perempuan itu untuk menghindari pantai sambil ya kepikiran dengan keluarga saya yang ada di stan waktu itu, suami dengan ibu. Gitu. Terus sambil lari karena lihat air udah semakin deket tuh, kan mengejar terus airnya dari belakang. Ada bapak-bapak yang di sebelah kanan gedung itu agak tinggi, itu rumah makan apa ya, lupa aku namanya apa ya. Terus itu bapak-bapak teriak, naik ke sini dek, naik ke sini. Ya saya coba manjat ke terali jendela gedung rumah makan itu, terus berusaha naik ke situ sampai nunggu airnya surut baru kita turun. Gitu. Setelah surut, saya berusaha masuk ke lokasi. Pas di dekat pantai itu karena saya kepikiran ibu dengan suami saya toh. Jadi saya berusaha masuk ke situ dan setelah saya berusaha masuk ke situ kan udah gelap gulita semuanya, yang keinjak-injak itu. Tadi waktunya itu jam berapa sih? Jam 6 kurang 10 sore. Oh ya pantas ya. Jadi langsung tiba-tiba gelap, lampu padam semua, nggak ada signal, mati semua. Jadi saya berusaha masuk walaupun Pak polisinya itu kan di bibir pantai kan pasti dekat dengan Samsat juga, ada Samsat Kota Palu. Jadi di situ tuh banyak polisi lah yang jadi korban juga. Jadi aku berusaha masuk ke lokasi itu nggak sampai 10 menit setelah airnya agak surut ya. Tapi yang dalam pertanyaan aku itu kan banyak video yang beredar tuh. Nah dalam video beredar itu kan 3 kali gelombang. Tapi dari aku tuh dapatnya cuma gelombang pertama dan berusaha masuk. Pas aku cari jalan pintas untuk berusaha masuk ke lokasi di dekat pantai itu tuh nggak ada gelombang sama sekali. Makanya aku heran kok nggak ada gelombang sama sekali. Cuman gelombang pertama yang aku sempat lihat itu setinggi reklame pantai, tingginya segitu. Itu berapa meter? Ya kurang lebih 10 meter mungkin ya. Itu setinggi. Oh iya, ini benar, itu 28 September 2018. Iya benar. 18. Oh iya, udah maghrib itu ya. Terus itu gimana? Suami setelah aku masuk itu yang aku dapetin kan banyak mayat, ada juga yang masih belum meninggal, yang masih hidup. Itu di kaki aku berusaha untuk lepas sendal, kan sudah lumpur setinggi lutut itu, airnya pun juga masih ada. Terus ya sempat selamatin anak-anak juga dan ada ibu-ibu, bapak-bapak juga yang masih dalam got. Itu karena aku kan perempuan ya, jadi nggak mampu. Terus setelah itu kan tim SAR belum langsung masuk. Jadi keluarga-keluarga korban itu udah langsung datang ke lokasi gitu. Jadi aku minta tolongnya kalau dapat yang masih hidup, aku minta tolongnya tahan di jalan itu sama orang yang lewat yang naik motor, mas tolong di sini ada yang masih hidup gitu. Terus kalau yang luka-luka itu ya semampunya diangkut pakai motor. Jadi warga sih yang duluan yang membantu korban di lokasi. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, kita jeda sebentar untuk persiapan buka bersama ya. Nanti pada saat kita berbuka kita juga akan sedikit sharing. Oke, gitu ya. Sudah, kita akan dulu, jangan kemana-mana karena kami tidak kemana-mana.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kita, saya Hingga Fauzi dan juga sama narasumber kita untuk kali ini Mbak Intan Handayani. Oke, kita lanjut ya karena sudah berbuka puasa. Gimana Mbak? Enak? Ya, Biasanya? seger, alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ya tadi ceritanya tadi oh ya, aku tuh penasaran tadi dengan suami sama ibu gimana? Jadi kami bertemunya itu Enggak. Tadi enggak. kan posisinya masih posisi di pantai tadi loh, yang pas naik tadi itu loh. Hmm. Nah, setelah itu Setelah itu kan aku turun terus mencari ke lokasi langsung itu. kalau Mbak sendiri gimana ini kondisinya waktu setelah ada yang luka atau apa gitu? Kalau aku sendiri sih nggak ada yang luka, Nggak ada yang luka. Cuman basah aja, basah kuduk, basah semua. Karena itu kan dari kesana kemari kan masih terendam air tuh, berusaha nyari keluarga. Dan pada hari itu aku nggak berhasil bertemu dengan keluarga, nggak berhasil ketemu dengan suami dan ibu. Jadi aku sempat bolak-balik juga dari lokasi pantai sampai terus aku jalan kaki lagi ke arah Rumah Sakit Bayangkara. Itu Rumah Sakit Bayangkara rumah sakit paling terdekat dari pantai. Aku cari ke situ lagi, aku senter, kebetulan HP masih ada 80%. Jadi aku senter dari mayat ke mayat itu. Setelah dari mayat ke mayat nggak ada, aku senter lagi yang luka-luka itu. Siapa tahu ya, berharap di situ mungkin ada salah satunya lah ibu atau suami saya gitu, tapi hasilnya nihil, nggak ada. Jadi sudahlah, aku malam itu memutuskan untuk aku carinya sampai jam 2 malam, dari jam 7 bukan jam 7 sih, itu setelah kejadian 10 menit setelah kejadian itu aku udah mulai nyari gitu, tapi nihil, nggak ketemu. Ya aku berhenti nyari itu sampai jam 2 malam karena udah lelah juga, capek, nggak makan nggak minum sama sekali. Aku duduk di pinggir jalan nangis karena mau pulang, aku bingung mau naik apa gitu. Nangis semua, kendaraan yang berusaha saya tahan itu nggak ada yang mau berhenti. Mungkin ya karena orang juga berusaha toh nyari, mungkin keluarganya orang sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Kalau tadi katanya mau pulang gitu ya, itu memang rumahnya Mbak Intan di mana? Rumah agak jauh sih dari pantai, itu sekitar mungkin yang 40 menit Di lah. kota? Di Kota Palu Oh, sendiri. itu Palu juga. Di Kota Palu. Terus bagaimana Jadi proses aku bertemunya akhirnya? Proses bertemunya itu kita pas hari kedua pasca gempa. Itu ibu diantar pulang sama sudah diantar pulang. relawan. Lebih dahulu berarti? Iya, ibu yang duluan diantar pulang dengan relawan dalam keadaan luka, dalam keadaan pakaian sudah tidak berpakaian seperti hari pas gempa itu. Jadi pakaiannya udah ganti, dalam keadaan luka udah diperban, mata, kepala itu udah diperban. Terus sampai ke rumah itu, terus kami bertemu, bercerita kejadiannya seperti apa. Ya kata ibu, waktu itu lari bersama suami saya itu, tapi karena airnya terlalu cepat, terlalu deras gitu, jadi akhirnya mereka terpisah gitu. Oh gitu. Setelah ibu, suami saya juga setelah itu berapa jam kemudian suami diantar pulang juga. Di hari yang sama suaminya? Di hari yang sama. Hari kedua atau Hari kedua. Itu gimana kalau suami? Suami pas diantar pulang itu, ya itu sama, sudah nggak pakai bukan pakaian yang hari pas gempa itu yang pakaian. Jadi menurut dari mereka sih itu bajunya basah. Kalau ibu sih lepas bajunya malah, karena kebetulan ibu kan ibu pakai gamis ya. Itu pakai kacamata, pakai jilbab, tapi semua lepas dari badan. Kena air itu tadi ya. Jadi kenceng lagi. Kenceng banget airnya. Tapi kalau untuk suami sendiri gimana kondisinya, maksudnya luka-luka? Luka-luka. Jadi juga. badan itu tergores-gores gitu, penuh itu, tapi nggak ada yang sampai serius banget. Ibu sih yang parah itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit pas akhirnya ketemu ibu itu perasaannya gimana, kemudian ketemu suami juga perasaannya seperti apa? Ya pas Tadi Mbak Intan sendiri ketemu ibu sih itu ya pasti terharu ya Mas ya, lihat kejadian di lokasi itu. Ya. Ya lanjut lagi, nggak apa-apa. Di lokasi itu yang ngeri Mas, ngeri banget. Jadi mayat itu berserakan gitu di jalan-jalan.
dalam pikiran saya tuh ya 90% pasti ibu dan suami saya pasti mungkin udah gak hidup gitu ya, pikiran saya ya. Makanya aku tuh cuman berusaha nyari ke rumah-rumah sakit sama mayat-mayat saja, karena kemungkinan mereka hidup itu kecil banget karena mereka deket banget pas di bibir pantai gitu. Jadi ya, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah masih mempertemukan, masih selamat semua, masih diberikan kesempatan hingga kini kan untuk bersama juga. Terus gimana untuk saat ini, ibu sehat-sehat aja di sana? Alhamdulillah Masih di sana, Palu? masih di Palu, ibu di Palu. Kalau suami sama Mbak Intan kan udah di Jogja nih. Iya, gitu. Masih benar. sering komunikasi? Tiap hari Tiap hari video call, komunikasi. telepon. Terima kasih Mbak Intan atas waktunya, Sama-sama. atas inspirasinya, atas ilmunya juga. Ini tadi saya tuh tahu sih waktu itu ada gempa Palu 2018, cuma ternyata ada banyak sekali hal-hal yang seperti itu tadi yang juga diceritakan oleh Mbak Intan. Nah, mungkin kita nanti bisa berjumpa lagi lain waktu, ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin bisa ada cerita lagi yang mungkin Mbak Intan bisa sampaikan. Oke, Mbak Intan, ada lagi yang mau disampaikan mungkin sebelum closing? Udah itu aja. Sudah itu aja ya. Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Intan. Sehat selalu, semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah obrolan kita bersama Intan Handayani. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah atensi di kesempatan kali ini. Insya Allah nanti ke depan akan ada video yang seperti ini lagi. Nah, mungkin jika ada salah kata, salah ucap, Fauzi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.